Hai hai hai, berjumpa kembali di channel YouTube Fisik Fun. Kali ini kita akan membahas mengenai gerak rotasi dan keseimbangan benda tegar. Ini adalah soal dan pembahasan yang pertama. Check it out. Baik, kita langsung saja masuk ke soal yang pertama. Sebuah bola tipis berongga dengan massa M dan jari-jari R menggelinding dengan kelajuan linear V sepanjang suatu bidang horizontal tanpa tergelincir atau slip. Jika momen inersia bola adalah 2/3 mr kuadrat, maka energi kinetik bola adalah pilihannya A 1/6 mv kuadrat, B 1/3 mv kuadrat, C 1/2 mv kuadrat, D 2/3 mv kuadrat, dan E 5/6 mv kuadrat. Dalam soal telah diketahui beberapa variabel, diantaranya adalah massa M, di sini bisa terlihat, kemudian massa M, kemudian jari-jari R, kemudian kelajuan linear V, kemudian di sini ada kata kunci yang lain, yaitu bendanya tanpa mengalami slip atau tidak tergelincir. Kemudian momen inersia bola diketahui 2/3 mr kuadrat. Pertanyaannya adalah energi kinetik. Oke, kita tulis kecepatan. Oke, kecepatan dalam soal diketahui dinyatakan dengan V, kemudian massa dinyatakan dengan M, jari-jari dinyatakan dengan R, kemudian momen inersia untuk bola tipis berongga nilainya 2/3 mr kuadrat. Pertanyaannya adalah berapakah energi kinetik yang dialami oleh bola tipis berongga tersebut. Untuk menyelesaikan soal ini, kita perhatikan energi kinetik yang terjadi dalam kasus ini hanya terdiri energi kinetik rotasi. Kenapa? Karena benda menggelinding tanpa tergelincir. Berarti energi kinetik yang terjadi itu sama dengan energi kinetik rotasi, di mana energi kinetik rotasi itu nilainya sebanding dengan setengah dikali I dikali omega kuadrat. Momen inersia dikalikan dengan pangkat 2 dari kecepatan sudutnya. Masukkan nilai momen inersianya, yaitu 2/3 mr kuadrat, dan omega kuadratnya kita jabarkan saja langsung seperti ini. 2 dibagi 2, 1. Jadi yang tersisa adalah 1/3 m r omega kuadrat. Kuadratnya dikeluarkan. Kemudian R omega kuadrat itu kan sama dengan V kuadrat, sehingga nilai yang terjadi akan sama dengan 1/3 m V kuadrat. Jadi inilah energi kinetik yang dihasilkan. Jawabannya adalah B. Sekarang kita lanjutkan dengan soal nomor 2. Sebuah silinder pejal menggelinding menuruni suatu permukaan miring dengan sudut kemiringan terhadap horizontal adalah 37 derajat. Percepatan yang dialami oleh silinder adalah, di sini diketahui untuk option yang tersedia: A 2 meter per sekon kuadrat, B 3 meter per sekon kuadrat, C 4 meter per sekon kuadrat, D 5 meter per sekon kuadrat, dan E 6 meter per sekon kuadrat. Untuk menyelesaikannya, sekarang soal tersebut kita gambar terlebih dahulu. Jadi gambarnya seperti ini. Dia menuruni bidang, berarti kita anggap di sini ya posisinya. Oke. Nah, di sini sudutnya adalah 37 derajat. Berarti di sini kan ada muncul gaya berat W. Kemudian di sini gaya berat yang sejajar bidang miring nilainya adalah W sin 37 derajat. Kemudian karena dia menggelinding, otomatis
secara otomatis bidangnya itu kasar sehingga muncul gaya gesek. Saya tulis F nilainya. Selesai. Pertanyaan dalam soal adalah berapakah nilai percepatan dari silinder ketika menuruni bidang miring tersebut. Oke, kita bisa selesaikan. Pertama, kita mencari gaya dari torsi, di mana sigma tau nilainya adalah I atau momen inersia dikalikan dengan percepatan sudut. Nah, di sini kita bisa, karena W sin theta itu bekerja dari pusat massa bola, sehingga ini tidak dihitung. Torka atau torsi yang terjadi di sini untuk W sin 37 derajat itu nilainya 0, sehingga yang berlaku hanya F. Sehingga kita tulis F dikali jari-jari silinder. Kemudian momen inersia dari silinder pejal itu adalah setengah mr kuadrat. Alpha kalau kita hubungkan dengan percepatan linear nilainya adalah A dibagi R. Oke, ini habis. Sisa nilai yang tersisa adalah F sama dengan setengah MA. Nah, kita sudah menemukan nilai dari gaya geseknya. Sekarang kita mencari percepatan yang terjadi dengan menggunakan hukum kedua Newton untuk arah semu X dari bidang miring. Ya, sigma Fx sama dengan M dikali A. Sigma X maksudnya yang sejajar bidang miring ya. Di situ ada nilai W sin 37 derajat dikurangkan dengan F sama dengan M dikali A. W itu kan berat, M kali G sin 37 derajat dikurang F. F-nya kita masukkan nilai yang di atas tadi, yaitu setengah MA sama dengan MA. M-nya bisa saling dibagi, nilainya 1 ya. Yang tersisa adalah G sin 37 derajat sama dengan 3/2 A. Ya, kemudian A sama dengan 2, G-nya kita tulis 10 ya. 2 dikali 10 dibagi 3 dikali sin 37 derajat. Sin 37 derajat itu nilainya 0,6. Di hasilnya adalah 6 dibagi 3, 2. Ini otomatis hilang, 4 meter per sekon kuadrat. Masuk ke soal yang ketiga. Sebuah bola pejal dengan jari-jari R dan massa M didorong dengan kecepatan awal sebesar 3 meter per sekon ke atas sebuah bidang miring yang memiliki kemiringan 30 dengan koefisien gesek kinetik 0,2 dan koefisien gesek statik 0,3. Ketika menaiki bidang miring tersebut, bola selalu menggelinding dan tidak pernah tergelincir. Ketinggian maksimum yang dicapai bola adalah, nah ini sekitarnya berarti kurang lebih. Untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa melihat bahwa di sini kasusnya adalah bola itu digerakkan dari dasar bidang menuju ke atas dari bidang miring tersebut sampai ketinggian maksimum tertentu, sehingga bola tersebut akan kembali ke bawah lagi. Di sini kita lihat yang diketahui adalah kecepatan awal nilainya sama dengan 3 meter per sekon. Kemudian sudut kemiringan dari bidang adalah 30 derajat. Koefisien gesek kinetis 0,2 dan koefisien gesek statiknya adalah 0,3. Pertanyaannya adalah H maksimum yang dapat dicapai bola pejal. Di sini kita bisa menggunakan persamaan energi hukum kekekalan energi mekanik untuk gerak rotasi, di mana di situ nilainya EK1 ditambah EP1 sama dengan EK2 ditambah EP2 ditambah EK2. Karena di sini statusnya benda mengalami gerak menggelinding, ya, gerak menggelinding, tetapi tidak tergelincir, otomatis kecepatan yang terjadi adalah kecepatan
Di sini benda menggelinding ya. Tetapi untuk awal mula benda itu bergerak berada di dasar bidang. Karena berada di dasar bidang berarti ketinggian awalnya kan 0. Berarti energi potensial awalnya juga 0. Lahan energi kinetik rotasi ditambah energi kinetik translasi. Nah, EP2-nya nilainya kan untuk energi potensial itu mgh. Tapi ketika dia mencapai, aduh ini G-nya nggak terlalu tampak ya. Tetapi ketika mencapai ketinggian maksimum berarti hanya H maksimum ya. Tetapi untuk mencapai ketinggian maksimum bendanya otomatis diam terlebih dahulu sehingga di sini nilainya 0. Oke. Eka rotasi. Eka rotasi itu kan setengah dikali momen inersia dikalikan kecepatan sudut pangkat 2. Sedangkan energi kinetik translasi setengah dikali massa dikali kecepatan pangkat 2. Di sini mgh maksimum. Nah, untuk bola pejal itu memiliki momen inersia sebesar 2/5 mr kuadrat. Tulis 2/5 mr kuadrat, omeganya kita hubungkan dengan kecepatan linier menjadi v kuadrat per r kuadrat ditambah setengah mv kuadrat sama dengan mgh maksimum. Masanya bisa saling dibagi, 2-nya bisa saling dibagi, r-nya juga hilang. Yang tersisa adalah 1/5 v kuadrat ditambah setengah v kuadrat sama dengan gh maksimum. Jadi h maksimum nilainya sama dengan 7/10 v pangkat 2 dibagi g, seperti itu. Jadi hasilnya adalah sekitar 0,64 meter. Jawabannya adalah C. Nah, ini kita juga bisa, atau kita bisa menggunakan cara lain, yaitu dengan menggunakan persamaan V sama dengan akar 2GH per K plus 1, di mana K ini adalah konstanta momen inersia. Konstanta momen inersia. Misalnya seperti soal ini kan bola pejal. Bola pejal itu momen inersianya 2/5 mr kuadrat. Nah, K-nya itu adalah 2/5 ini. Sehingga kita bisa memasukkan angkanya V sama dengan akar 2 dikali G dikali H dibagi 2/5 plus 1. Ini akarnya harusnya kayak gini. Seperti itu. Akarnya saya pindahin, jadinya V pangkat 2 sama dengan 2GH per berapa? 7/5. Kita jabarkan hasilnya 7/5 dikali V kuadrat sama dengan 2GH. Kita masukin angka-angkanya. 7/5 dikali 9, 3 pangkat 2 ya. 2 dikali 10 dikali H. 7 kali 9, 63. 63 dibagi 100 sama dengan H. Jadi hanya ya 63 ya, 0,63 atau ya 0,643 bisa. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 4 atau soal terakhir. Sebuah batang homogen dengan massa M dan panjang I diberi engsel pada salah satu ujungnya sehingga batang bebas berotasi. Batang dinaikkan sehingga posisinya horizontal sehingga kemudian dibebaskan dari keadaan diam sehingga batang berotasi terhadap suatu sumbu dalam bidang vertikal. Kecepatan sudut ketika batang tepat pada posisi vertikal adalah, nah gambarnya seperti ini. Kita bisa lihat gambarnya, jadi mula-mula batangnya itu di sini ya, kemudian dilepaskan sehingga jatuh ke posisi ini. Tuh bergeraknya ya. Kemudian variabel yang option pilihan jawaban sudah ada di sini. Sekarang kita langsung aja menyelesaikannya. Dalam hal ini bendanya mengalami perubahan posisi dari posisi awal ke posisi akhir.
posisi awalnya mula-mula diam ya, posisi akhirnya bergerak di posisi seperti gambar tersebut. Dari hal ini kita bisa menggunakan persamaan hukum kekekalan energi mekanik ya, dimana di situ energi potensial awalnya kan MGH. Kenapa? Karena dia memiliki ketinggian dari dasar. Di sini ada ketinggiannya. Kemudian di situ kan dia di posisi dari diam ya, dilepaskan dari keadaan diam. Berarti tidak ada kecepatan yang bekerja, sehingga nol energi kinetiknya. Nah, kemudian ketika sampai di posisi kedua vertikal, pada posisi vertikal di sini bendanya dalam keadaan berada di titik nol dari perhitungan ketinggian, sehingga dalam hal ini energi potensialnya nol di posisi kedua. Ini posisi pertama, ini posisi kedua. Nah, sekarang untuk energi kinetiknya pada posisi kedua itu adalah energi kinetik translasi atau setengah mv kuadrat ditambah energi kinetik rotasi setengah I omega kuadrat. Nah, di sini hanya ketinggiannya itu kan sama dengan L atau panjang dari batangnya. Berarti kita tulis L sama dengan setengah M. Di sini kan kita mencari omega ya, kecepatan sudut tuh. Berarti omeganya. Nah, ini kita ubah, V-nya kita ubah ke dalam bentuk omega, yaitu omega dikalikan L. L-nya kan tadi sama dengan R tuh, pangkat 2. Ditambah setengah dikali momen inersia dari batang homogen poros di pinggir adalah sepertiga M L pangkat 2 dikalikan omega kuadrat. Oke, sudah. Sekarang kita jabarkan nih, masanya bisa dicoret. Oke, masanya bisa dicoret. Yang tersisa adalah GL sama dengan setengah omega kuadrat L kuadrat ditambah 1/6 L kuadrat omega kuadrat. Nah, hasilnya adalah G kali L sama dengan 4/6 omega kuadrat L kuadrat. Ini L-nya coret 1. Yang tersisa adalah omega sama dengan akar 3G per 2L. Itu jawabannya. Jadi jawabannya 3G per 2L. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita dalam pembahasan materi dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Sampai jumpa di pembahasan soal-soal berikutnya. See you next time.